Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Ya, mohon izin Dr. Tito, ini saya menyampaikan slide. Dr. Tito ini senior saya ketika di UNS dulu. Reuni dokter. Iya, reuni UNS ini. Iya. Mohon izin juga Dr. Flora, ya, Dr. Listiana. Lanjutkan, silahkan. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah pertama mengenai vaksin dan vaksinasi, kemudian isi vaksin, kemudian tujuan vaksinasi, vaksin dan vaksinasi COVID-19, platform vaksin tadi sudah ya, nanti singkat saja ya. Kemudian rute pemberian, mekanisme kerja vaksin, olahraga dan imunitas, olahraga dan vaksinasi, olahraga dan vaksinasi terkait dengan COVID-19 hingga nanti olahraga pasca vaksinasi COVID-19. Nanti juga singkat saja karena sudah disampaikan oleh Dr. Tito ya. Lanjut deh. Jadi ini vaksin dan vaksinasi ya, ini apa definisi standar saja. Vaksin itu ya produk yang bisa menstimulasi sistem imun kita untuk memberikan atau menimbulkan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Ya, dalam hal ini penyakit tertentunya itu adalah sesuai dengan produk yang diberikan. Nah, produk itu bisa virus utuh yang dimatikan, dilemahkan, ya, atau subunit proteinnya, atau yang materi genetik atau lainnya, gitu ya. Sedangkan vaksinasi itu adalah aksinya, ya, aksi untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh kita, ya, untuk membentuk kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu, ya, sesuai dengan produk yang dimasukkan atau produk vaksinnya itu yang dimasukkan. Lanjut deh. Nah, apa isi vaksin? Nah, ini menurut saya perlu sampaikan ya, karena apa? Karena ada berbagai macam hoax ya yang mengatakan bahwa vaksin itu isinya chip atau microchip gitu ya, bisa mengontrol atau bisa membunuh 7,5 miliar manusia katanya ya. Makanya saya perlu sampaikan ini vaksin isinya apa sih? Yang pertama, isi yang aktif yaitu produk dari patogen ya, bisa patogen utuh ya, yang diinaktifkan, kemudian patogen yang dilemahkan, kemudian bisa juga subunit protein seperti yang tadi disebutkan Dr. Tito ya, dan lain-lain, bisa materi genetik ya. Kemudian ada adjuvan. Adjuvan itu adalah sebenarnya dia bukan vaksinnya itu sendiri, tetapi dia fungsinya itu untuk meningkatkan respon imun kita ya, untuk meningkatkan respon imun terhadap vaksinnya itu. Kemudian berikutnya itu adalah preservatif dan stabilizer ya. Kalau preservatif itu biar awet, biar tidak rusak, biar tahan lama gitu ya. Sedangkan stabilizer itu adalah zat yang dipakai untuk menstabilkan ya, agar tidak rusak ketika dibawa kemana-mana ya. Nah, yang isi utamanya adalah air memang ya. Isi utamanya air ini dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan yang lain ya. Dan tentu ada residual trace atau sisa-sisa dari pembuatan vaksin itu, misalnya formaldehid ya. Lanjut deh. Nah, tujuannya tadi sudah disebutkan Dr. Tito ya, yang jelas memicu kekebalan individu ya, dan yang lebih pokok lagi adalah untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok ya. Lanjut. Nah, ini vaksin dan vaksin COVID-19 ya, kalau tadi ada definisi vaksin ya, sekarang kalau vaksin COVID-19 berarti virus corona yang kedua ini, SARS-CoV-2 yang dilemahkan, dimatikan, atau bagian dari SARS-CoV-2 yang misalnya protein spike ya, ataupun materi genetik dari RNA atau dari SARS-CoV-2 ini ya, diberikan ke kita untuk apa? Untuk memicu sistem imun kita untuk memproduksi kekebalan terhadap COVID-19 ya, COVID-19 ya. Sedangkan vaksinasi itu aksinya ya, aksi memberikan vaksin COVID-19 ke dalam tubuh kita untuk mendapatkan kekebalan terhadap COVID-19. Lanjut. Nah, platform vaksin tadi sudah disebutkan Dr. Tito ya, ada macam-macam itu ya. Ada vaksin materi genetik berbasis RNA, berbasis DNA, ada yang virus utuh yang dimatikan, virus utuh yang dilemahkan, kemudian subunit protein, ada yang virus like particle dan lain-lain ya. Nah, lanjut deh. Nah, kita masuk ke rute pemberian. Sebenarnya rute pemberian itu banyak ya, tetapi
yang masuk ke Indonesia itu baik Pfizer misalnya, Moderna, Sinovac gitu ya, atau AstraZeneca yang vaksin AstraZeneca itu, nah, kebanyakan diberikan secara intramuskuler, itu rute pemberian. Lanjut ya. Nah, ini mekanisme kerja vaksin, ini nanti sepintas saja ya, bahwa di organ tubuh kita itu adalah ada organ limfoid primer, yaitu yang di bagian atas tengah itu ada timus, juga ada bone marrow atau sumsum tulang. Sumsum tulang itu memproduksi imunosit ya, dalam hal ini sel T, kemudian sel B dan imunosit yang lain, misalnya APC. Nah, ketika dia diproduksi, maka sel T itu akan bermigrasi ke sel timus ya, untuk dididik di sana ya, sehingga dia nanti setelah matang, setelah matur menjadi sel limfosit T yang fungsional. Nah, di sumsum tulang itu juga dibentuk sel B tadi ya. Nah, sel limfosit B ini ketika dia sudah dibentuk, kemudian dia bermigrasi ke limfonodus. Demikian juga dengan sel T yang sudah matang tadi bisa bermigrasi ke limfonodus. Nah, itu satu bagian. Bagian yang lain, maka imunosit yang dihasilkan oleh bone marrow atau sumsum tulang, misalnya APC, itu bisa bergerak kemana-mana. Ya, setelah dia dibentuk, diproses, ya, kemudian matang, setelah dilepaskan dari sumsum tulang, dia bisa berada di mana-mana. Ya, salah satunya adalah di otot, ya, karena kita kan tadi bicaranya intramuskuler ya. Nah, kalau ada vaksin, dalam hal ini adalah antigen ya, yang diberikan lewat suntikan intramuskuler, maka ketika terjadi penyuntikan itu, setelah vaksin masuk akan terjadi inflamasi di tempat penyuntikan, sehingga tidak heran ketika disuntik itu setelah 2 jam menjadi nyeri ya, karena adanya inflamasi ini. Ada tumor, rubor, kalor, dolor, dan fungsiolesa ya. Nah, ketika dia ada inflamasi, maka direkrutlah berbagai macam imunosit yang lain ya, dari kategori innate immunity, imunosit yang masuk kategori imunitas alamiah, masuk ke situ. Misalnya apa? Misalnya makrofag, misalnya sel dendritik, misalnya sel monosit gitu ya, masuk ke situ. Kemudian kalau monosit dia akan berdiferensiasi menjadi 2, bisa menjadi makrofag, dia bisa menjadi sel dendritik ketika ada sitokin proinflamasi. Nah, ketika dia aktif di situ, dia akan memperkuat sel makrofag, sel dendritik yang sudah ada di situ, yang sudah aktif duluan, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya semakin banyak antigen yang dimasukkan dalam vaksin itu, yang dimasukkan ke otot kita itu akan ditangkap oleh APC ini, sel dendritik, sel makrofag. Sehingga sel dendritik dan sel makrofag, nanti saya sebut APC saja ya. Maka sel APC ini akan aktif. Ketika aktif, dia akan mulai bermigrasi ke limfonodus. Selama proses migrasi itu, dia akan melakukan berbagai macam perubahan. Perubahannya apa saja? Yang pertama, dia akan mulai menghasilkan kemokin reseptor. Ya, nanti kita bahas di belakang, nanti ada lagi ya. Kemudian dia mulai memproses antigen. Ya, tadi dalam hal ini vaksin ya, masuk ke sel APC, diproses, dicerna untuk disajikan ke molekul ditempelkan ke molekul MHC ya, nanti untuk disajikan kepada sel T. Nah, selain mensajikan antigen, memproses antigen, juga memproduksi atau mengekspresikan kemokin reseptor, maka sel APC ini juga selama perjalanan menuju ke limfonodus, dia akan menghasilkan molekul koaksesori atau molekul kostimulatori. Misalnya apa? Misalnya CD80 dan CD86 misalnya, atau yang dulu dikenal dengan B71 dan B72. Nah, setelah sampai di limfonodus, maka antigen itu akan disajikan kepada sel T. Sel T-nya akan terpolarisasi menjadi sel T helper 1 misalnya. Nah, sehingga dia akan mengaktifkan sel T CD8 ya. Tapi bisa juga sel T helpernya itu terpolarisasi ke arah sel T helper 2 yang nanti dia akan mengaktifkan sel B ya, sehingga terbentuklah antibodi. Ya, antibodi dan sel T CD8 itu 2 jalur utama dari efektor sistem imun adaptif kita.
Ya, yang satu antibodi itu mewakili imunitas humoral, sedangkan yang sel T CD8 itu mewakili imunitas seluler. Nah, sehingga itulah yang akan bekerja untuk menanggulangi atau menangkal patogen yang tadi divaksinkan gitu ya. Itu mekanisme kerja vaksin. Lanjut ya. Lanjut. Ya, ini kalau kita lebih ringkas lagi. Jadi ada antigen masuk, dalam hal ini vaksinnya. Vaksin antigen vaksin itu ditangkap oleh HPC, disajikan kepada sel T helper yang di bawah itu ya. Sel T helper duanya kemudian sel T helpernya itu akan terpolarisasi menjadi dua ya. Sel T helper 2 nanti akan mengaktifkan sel B-nya menjadi sel plasma untuk memproduksi antibodi ya, tetapi juga nanti bisa sel B-nya itu menjadi sel B memori gitu ya. Nah, di atas itu APC nanti akan mengaktifkan sel T CD8. Nah, sel T CD8 itu juga dibantu diaktifkan oleh sitokin-sitokin yang dihasilkan oleh sel T helper 1 ya. Sehingga nanti dia akan menjadi sel T sitotoksik dan sel T memori. Nah, itu yang akan bekerja menangkal patogen yang tadi divaksinkan. Nah, ini adalah hal yang sangat bagus atau yang dan sangat perlu kita ingat. Kenapa? Karena sel memori ini yang akan bertahan lama. Antibodi itu akan punya batas waktu hidup ya. Artinya dia dalam hal ini kan semakin lama setelah vaksin maka kadarnya itu akan berkurang. Tetapi sel memori ini bisa bertahan lama. Nah, itu nanti yang kalau ada terpapar lagi misalnya, walaupun sudah berkurang antibodinya, dia bisa membentuk antibodi dengan cepat ya, terhadap antigen yang divaksinkan. Lanjut ya. Nah, ini adalah mekanisme kerja vaksin. Kalau kita lihat dari platform dari vaksin ya. Vaksin yang inactivated atau virus yang dimatikan, misalnya virus COVID yang dimatikan, misalnya Sinovac misalnya atau Sinovac, itu sama dengan yang dilemahkan ya, virus yang dilemahkan, sama juga responnya terhadap mekanismenya terhadap virus like particle, yaitu ketiganya ini akan di-uptake atau diambil oleh HPC ya, kemudian menimbulkan respon imun seperti tadi. Sedangkan subunit protein, maka subunit protein itu juga sama, yang dimasukkan yang diambil oleh HPC itu adalah subunit proteinnya gitu ya. Kemudian disajikan kepada sel T ya. Nah, sedangkan yang C yang tengah itu adalah bisa dari virus vektor, misalnya dari vaksin AstraZeneca misalnya ya, atau CanSino misalnya. Nah, adenovirusnya itu yang membawa protein S itu akan masuk ke sel target, menginfeksi sel target, sehingga dia di sana akan membentuk protein S ya. Nah, itulah yang akan memicu respon imun kita, karena nanti protein S-nya akan dikeluarkan ya, kemudian ditangkap oleh HPC. Demikian juga dengan virus yang berbasis materi genetik. Materi genetiknya itu bisa mRNA, bisa RNA, DNA ya. Itu masuk ke sel target dulu, di sana dia akan memicu sel target kita untuk memproduksi protein S. Nah, sehingga proteinnya dikeluarkan, ditangkap oleh HPC, disajikan pada sel T seperti yang sebelumnya tadi. Lanjut deh. Nah, kita berolahraga ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tito ya. Kalau tadi ada aktivitas fisik dan olahraga, nah ini saya fokus ke olahraganya. Kalau menurut definisi ya, olahraga itu adalah gerak badan atau aktivitas fisik yang terstruktur ya, yang tujuan utamanya itu untuk menyehatkan tubuh ya, misalnya sepak bola, berenang ya, bersepeda dan seterusnya ya. Lanjut deh. Nah, olahraga dan imunitas ya, ini fakta ya, bahwa olahraga yang berat itu meningkatkan risiko infeksi saluran nafas itu bisa sampai 4 kali ya. Jadi kalau orang yang olahraganya berat ya, itu malah justru rentan terhadap infeksi saluran nafas ya. Misalnya orang yang misalnya kalau bersepeda sampai ke Purwokerto misalnya ya, dari Solo sampai ke Purwokerto gitu ya,
Nah itu ya terlalu berlebihan ya. Kalau bukan atlet ya, kalau atlet lain lagi ceritanya ya. Nah itu terlalu berat, itu justru meningkatkan risiko infeksi saluran nafas. Tetapi kalau olahraga itu moderat, ya, tadi kalau dijelaskan Dr. Tito tadi kan yang ngos-ngosan ya. Nah itu justru akan menurunkan risiko infeksi saluran nafas. Ini kita bicara fakta dulu ya. Lanjut deh. Nah olahraga, ya, orang tua yang olahraga, ya, olahraga dalam arti rutin ya, tidak hanya berbelara ya. Berbelara itu misalnya hari ini olahraga, nanti seminggu olahraga, 1 bulan off gitu. Itu enggak rutin ya. Nanti yang rutin berolahraga, maka mereka itu relatif jarang terkena influenza daripada yang sifatnya sedentarian tadi ya, yang nonton TV dan lain-lain tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dulu waktu pandemi influenza ya, itu banyak yang melakukan intervensi dengan olahraga ya, turunkan berat badan dan olahraga. Ternyata dengan penurunan berat badan dan olahraga itu bisa meningkatkan respon imun kita terhadap influenza. Lanjut. Nah, bagaimana olahraga itu bisa meningkatkan imunitas kita? Itu intinya ada dua. Yang pertama itu adalah meningkatkan immunosurveillance ya. Jadi meningkatkan sel-sel imun kita untuk berpatroli. Berpatroli untuk apa? Nyari patogen kalau ada, nyari sel kanker kalau ada, gitu ya. Nah ini tentu tadi ya diperankan oleh imunosit. Ya kalau dia immunosurveillance berarti ada perpindahan dari darah ke jaringan dan sebaliknya, gitu ya. Dan juga mekanisme olahraga meningkatkan imunitas itu dengan adanya non imun ya, non imunosit ya. Dalam hal ini dia akan mengurangi inflamasi sistemik ya, misalnya interleukin 6. Nah, interleukin 6 ini banyak dibicarakan ketika membahas tentang olahraga ya, karena interleukin 6 itu bersifat pleiotropik. Ya, dia kadang bersifat antiinflamasi, kadang dia bersifat sebagai proinflamasi. Nah, untuk olahraga ini dia bersifat sebagai antiinflamasi. Nah, lanjut deh. Nah ini adalah mekanisme olahraga meningkatkan imunitas. Yang pertama adalah ketika kita olahraga, maka jumlah sel neutrofil yang muda itu akan meningkat di dalam darah kita. Artinya ada apa? Artinya ada pacuan pelepasan sel neutrofil dari sumsum tulang ke darah kita. Dan neutrofil atau sel darah yang masuk ke dalam tubuh kita itu dia tidak hanya cuma cukup berhenti di darah. Tadi kan disebutkan ada immunosurveillance ya. Artinya ketika dia muncul di situ maka dia akan berpatroli. Seperti yang kita tahu bahwa sel leukosit itu berpatroli dalam 24 jam itu sudah mengelilingi seluruh tubuh kita. Nah, yang kedua, olahraga itu meningkatkan aktivitas sel neutrofil ya. Tidak hanya meningkatkan pembentukan atau pelepasan sel neutrofil muda dari sumsum tulang, tapi dia juga meningkatkan aktivitas dari sel neutrofil ya, dengan cara meningkatkan pembentukan radikal bebas dan neutrofil elastase ya, untuk mencerna. Yang ketiga, olahraga itu menurunkan jumlah limfosit. Nah kok bisa? Iya, karena limfosit ini akan bermigrasi ke jaringan ya, jaringan terutama ke traktus respiratori, ke saluran nafas dan gastrointestinal. Nanti kita lihat ketika membahas dalam hal vaksin ya, mekanisme olahraga terhadap vaksin ya nanti. Nah, limfosit yang bermigrasi itu terutama jenis sel NK, sel T helper, dan sel T CD8 atau sel T sitotoksik. Nah, yang berikutnya, olahraga itu meningkatkan apoptosis sel leukosit yang sudah tua. Jadi sel yang sudah tua, yang fungsinya sudah tidak bisa diharapkan itu dimatikan. Ya. Ya, tentu ketika itu dimatikan akan memberikan sinyal kepada sumsum tulang untuk memproduksi yang baru. Ya. Nah yang kedua, yang terakhir, olahraga itu menurunkan jumlah monosit ya. Nanti kita bahas lagi ya. Nanti monosit ini ada dua soalnya, ada yang meningkatkan monosit di sirkulasi dan ada yang menurunkan ya. Nanti kita lihat lagi. Lanjut deh. Nah olahraga dan vaksinasi. Vaksinasi tadi sudah jelaskan waktu itu merupakan program yang efektif dan efisien ya, untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada berbagai macam
penyakit yang bisa dicegah oleh virus. Maksudnya IVPD itu vaksin preventable disease ya. Nah, akan tetapi vaksin itu diakui atau tidak tetap mempunyai efikasi yang bervariasi. Jadi efikasinya vaksin itu bisa beda-beda. Contohnya ya, vaksin influenza pada orang yang muda itu efikasinya bisa 70 sampai 90%. Tapi kalau orang tua itu turun jadi 17 sampai 53%. Ya, dan efikasi itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor daerah. Misalnya dulu itu ya Sinovac di Indonesia efikasinya 60 sekian ya, persen. Di Turki beda lagi. Di Brasil beda lagi gitu ya. Nah, itu sayangnya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya variasi dari efikasi vaksin? Yang pertama adalah faktor intrinsik. Misalnya adalah usia. Jelas orang yang tambah usia maka akan terjadi proses penuaan. Nah, dalam hal sistem imun kita maka akan terjadi imunosenesensi, ya, penuaan sistem imun kita. Ya. Ketika sistem imun kita menua, tentu respon imun terhadap patogen yang dimasukkan dalam hal ini vaksin ya, maka dia akan jelas berkurang. Seks misalnya wanita dan laki-laki itu secara umum wanita itu respon antibodinya lebih baik daripada laki-laki. Tetapi kalau kita lihat dalam secara case by case, maka wanita respon antibodi terhadap hepatitis A dan hepatitis B, vaksin hepatitis A dan hepatitis B itu lebih baik daripada laki-laki. Sedangkan untuk vaksin difteri itu sebaliknya, ya, laki-laki lebih baik daripada perempuan ya. Nah, ini case by case ya, tetapi secara umum wanita itu lebih baik dalam menghasilkan antibodi. Faktor komorbid orang yang gagal ginjal tentu dia akan terjadi penurunan fungsi dari sistem imun kita. Ya, sehingga antibodi yang dihasilkan ketika dia divaksin juga akan berkurang gitu ya. Sekarang faktor ekstrinsik ya, yang nomor 2 dari kiri ya, dari kiri bawah ya. Misalnya ada infeksi. Misalnya orang yang terinfeksi HIV tentu dia akan efektivitas vaksinnya juga berkurang ya, karena kan daya tahan tubuhnya dilemahkan oleh virus HIV gitu ya. Infeksi parasit, misalnya orang yang terinfeksi dengan malaria sebelumnya gitu ya, maka ketika dia divaksin maka produksi antibodi berkurang. Nah, antibiotik itu justru mengurangi efektivitas dari vaksin, walaupun case by case bisa berbeda ya. Nah, juga dipengaruhi oleh kekebalan sebelumnya. Jadi kalau orang sebelum divaksin itu sudah pernah terinfeksi misalnya, maka tentu respon pembentukan antibodinya itu lebih baik daripada yang sama sekali belum pernah ada kekebalan sebelumnya. Yang berikutnya lagi adalah nutrisi. Salah satu respon imun terhadap vaksin itu kan terbentuknya antibodi ya. Antibodi itu kan imunoglobulin. Kalau ada kita bicara tentang globulin berarti itu protein. Nah, artinya untuk membentuk imunoglobulin butuh protein. Nah, sehingga kalau ada orang yang defisiensi nutrisi, misalnya KKP misalnya, kekurangan kalori protein ya, sekarang istilahnya apa saya lupa itu ya. Nah, orang yang defisiensi protein tentu respon pembentukan antibodinya ketika divaksin jadi berkurang gitu ya. Faktor lingkungan misalnya, orang yang tinggal di desa itu imunitas selulernya lebih baik ketika dia divaksin daripada yang tinggal di kota. Sebaliknya ya, imunitas muralnya lebih baik yang tinggal di kota gitu ya. Nah, cuaca juga begitu ya, rupanya ada dugaan bahwa sinar ultraviolet itu meningkatkan respon imun ketika kita divaksin ya, walaupun hasil penelitiannya itu tidak jelas gitu ya. Kemudian jumlah keluarga itu mempengaruhi efikasi dari vaksin. Karena apa? Karena ketika dia semakin banyak anggota keluarga, risiko konflik di keluarga itu semakin tinggi ya. Kalau konfliknya itu berkepanjangan itu bisa menurunkan efikasi vaksin, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia semakin banyak anggota keluarga, maka
apa namanya, ketika satu orang terinfeksi itu bisa menginfeksi yang lain gitu. Misalnya satu orang kena tipes, tinggal di rumah situ, maka dia bisa menularkan ke yang lain. Sedangkan tadi orang yang pernah terinfeksi tipes kemudian sembuh terus divaksin, maka respon antibodinya itu jadi berkurang gitu ya. Nah, sebelum masuk ke kebiasaan, kita masuk ke yang paling kanan bawah. Efikasi vaksin itu juga dipengaruhi oleh pemberian vaksin. Misalnya apa? Rute pemberian. Orang yang divaksin di pantat dengan orang yang divaksin di lengan, maka pembentukan respon imunnya itu lebih baik yang di lengan ya. Yang kedua jadwal ya, rute pemberian itu misalnya dia disuntik di subkutan atau dia disuntik di intramuskuler atau diberikan lewat saluran nafas gitu ya. Kalau vaksin yang paling baik itu adalah vaksin yang diberikan yang menyerupai mekanisme ketika dia menginfeksi. Misalnya ya, sebaiknya sebenarnya ketika kita bicara tentang COVID-19 misalnya, vaksin yang terbaik itu yang diberikan lewat saluran nafas ya, disemprotkan ke hidung misalnya. Nah, itu jauh lebih baik daripada yang di intramuskuler. Sedangkan kalau lokasi penyuntikan itu maksudnya tadi ya, yang di pantat dengan yang di lengan itu hasilnya lebih baik yang di lengan gitu ya. Sedangkan jadwal itu adalah misalnya injeksi pertama tanggal 1 Agustus misalnya ya, tapi tanggal 1 September harusnya suntik lagi misalnya, tapi dia sakit atau dia pergi gitu ya, sehingga 3 bulan lagi baru divaksin. Lah ini juga mempengaruhi efikasi dari vaksin gitu ya. Kemudian jenis vaksin corona yang ada di tempat kita ini, diakui atau tidak, Sinovac itu hasil penelitiannya memang efikasinya lebih rendah daripada yang Moderna gitu ya. Jadi jenis vaksin itu mempengaruhi ya, apakah dia vaksin yang virus inactivated ataukah vaksin yang patrigenetik ataukah viral like particle atau lainnya, itu mempengaruhi efikasi vaksin. Nah, yang terakhir, vaksin itu dipengaruhi oleh kebiasaan, misalnya merokok. Orang yang merokok ya, respon antibodinya itu lebih rendah daripada orang yang tidak merokok. Dan juga ini olahraga, lah ini yang mau kita bicarakan. Lanjut deh. Nah, respon imun tadi ya, terhadap vaksinasi itu kan kompleks. Nah, salah satunya adalah olahraga tadi, itu diketahui sebagai faktor kebiasaan yang bisa meningkatkan fungsi imunitas dan juga terpengaruh pada vaksinasi, sehingga kita penting untuk mempelajari efek olahraga terhadap respon imun pada vaksinasi gitu ya. Lanjut deh. Nah, olahraga dan vaksinasi ini datanya, olahraga akut ya, yang awalnya nggak pernah olahraga tiba-tiba sekarang olahraga, dan olahraga yang kronis itu meningkatkan respon imun terhadap vaksinasi, itu faktanya begitu. Nah, respon ini itu lebih baik ketika terjadi pada orang tua ya. Jadi respon olahraga meningkatkan respon imun saat kita tervaksin itu lebih bermanfaat untuk orang tua daripada orang muda. Yang berikutnya, meskipun demikian, kalau orang muda itu terkena vaksin yang dosisnya itu suboptimal misalnya, maka olahraga itu bisa meningkatkan respon imun ya, terhadap vaksinasi ya, pada anak muda. Kemudian olahraga yang konsisten, teratur dan konsisten itu meningkatkan respon imunnya terhadap vaksinasi itu lebih nyata pada laki-laki. Bukan berarti pada wanita tidak ya, tetapi lebih nyata pada laki-laki. Ya, lanjut deh. Nah, ini olahraga dan vaksinasi COVID-19 ya. Di situ disebutkan bahwa olahraga yang teratur itu bisa meningkatkan sel B, fungsi dari sel B. Kalau fungsi sel B itu meningkat ketika divaksin COVID-19 ya, ketika diberikan vaksin COVID-19, fungsi sel B kita itu lebih baik. Nah, kalau fungsi sel B kita itu lebih baik, maka pembentukan antibodi kita terhadap vaksin COVID-19 itu juga lebih baik gitu ya. Nah, itu olahraga dan vaksin COVID-19. Ini salah satu contoh saja ya,
karena ada beberapa yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan semua gitu. Lanjut deh. Nah, sebelum kita membahas mekanisme kerja vaksin, terutama vaksin COVID-19 dalam meningkatkan mekanisme olahraga dalam meningkatkan imun respon kita terhadap vaksin, ya, kita perlu lihat lagi ya, ulang lagi. Tadi kan disebutkan kerja vaksin itu ketika dia disuntikan ada inflamasi di situ, manggil imunosit. Ya. Setelah manggil imunosit ada masuk di intramuskuler itu, maka terjadi penangkapan antigen vaksin tadi oleh APC. Ya. Setelah itu kan dia dibawa ke limfonodus. Kemudian ada proses pembentukan respon imun di limfonodus ya. Kemudian muncul respon imunnya gitu ya. Nah, lanjut deh. Nah, olahraga itu meningkatkan migrasi leukosit ke tempat injeksi kita. Jadi kalau kita divaksin di lengan misalnya dengan vaksin Moderna atau Sinovac misalnya, maka dengan olahraga itu akan meningkatkan migrasi leukosit ke tempat injeksi tadi di lengan tadi. Itu mekanisme olahraga meningkatkan respon imun pada vaksinasi. Yang kedua, olahraga itu meningkatkan respon imun alami kita. Ya, tadi kan ketika dia sudah masuk ke otot yang disuntik ya, di lengan, maka kan akan kerja di situ APC ya. Nah, itu kan respon imun yang alami. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, olahraga itu meningkatkan migrasi APC tadi ke limfonodus. Ya, tadi kan disebutkan setelah dia menangkap antigen dari vaksin, ya, maka APC itu akan migrasi ke limfonodus. Nah, olahraga akan meningkatkan itu. Yang berikutnya, olahraga itu meningkatkan respon imun adaptif. Nah, keempat hal ini akan kita bahas satu persatu ya, ditambah lagi dengan bahwa ketika kita berolahraga, maka olahraga itu akan menimbulkan stres sebenarnya. Diakui atau tidak, olahraga itu sesuatu yang sebenarnya tidak menyenangkan ya. Misalnya ya, orang disuruh milih pergi ke mall atau suruh pilih olahraga, pasti pilih pergi ke mall gitu ya. Orang disuruh, anak sekarang ya misalnya, disuruh nonton film Korea atau disuruh olahraga, pasti milih nonton film Korea gitu ya. Pilih olahraga atau pilih naik gunung ya, kalau pecinta alam mesti pilih naik gunung, walaupun naik gunung juga olahraga ya. Nah, suruh pilih mana antara tidur dengan olahraga, kebanyakan milih tidur ya, karena olahraga itu menimbulkan stres misalnya. Nah, justru stres ini yang kita butuhkan gitu. Nanti kita bahas. Lanjut deh. Nah, ini pertama, bagaimana olahraga itu bisa meningkatkan respon imun pada vaksinasi ya. Yang kita bahas pertama adalah terkait dengan stres. Lanjut. Nah, olahraga itu bisa menimbulkan stres ya. Stres itu kan tidak hanya olahraga sebenarnya ya, tetapi kan pikiran juga ya. Orang mikir sesuatu jadi stres ya. Nah, olahraga juga begitu karena dia beban ke tubuh kita ya. Nah, cuma masalahnya stresnya ini akut dan terkendali atau tidak. Maksud dalam arti stresnya ini apakah akut dan apakah stresnya ini berlebihan apa tidak. Nah, kalau stresnya itu tidak berlebihan, ya, maka justru akan meningkatkan imunoproteksi, ya, meningkatkan sistem imun, ya, sehingga apa? Sehingga meningkatkan efikasi dari vaksin. Ya. Tapi kalau kadang orang itu kan olahraganya berlebihan. Misalnya sepedaan sampai ke Purwokerto tadi ya, saya punya pasien itu kalau sepedaan bisa sampai ke Baturaden atau ke Bali sepedaan ya, atau bersepeda 320 kilo dalam waktu 9 jam. Nah, itu kan berlebihan. Atau ada orang yang sukanya itu triathlon misalnya, habis renang kemudian sepeda, habis sepeda lari ya, ada malah sekarang ada pentathlon gitu ya. Nah, orang yang melakukan seperti ini stresnya itu berlebihan. Nah, itu akan masuk ke pindah ke kanan. Apalagi kalau stresnya itu olahraganya itu dilakukan terus-menerus ya. Misalnya bagaimana? Misalnya orang yang ingin badannya seperti Cristiano Ronaldo misalnya. Ya,
ya, biar ada kotak-kotaknya itu perutnya, ya, biar dadanya bidang, ya. Maka dia melakukan misalnya exercise resistance seminggu 6 kali dengan full body compound movement misalnya, ya. Nah, kemudian hari minggunya itu dia melakukan endurance untuk membakar lemak. Nah, yang seperti ini ya berlebihan, ya. Biasanya kan kalau yang seperti itu tidak mungkin cuma bisa curl saja, kan tidak mungkin, ya. Pasti dia akan banyak melakukan aktivitas. Nah, yang seperti ini justru dia akan membebani kita. Kalau membebani kita, maka imunoproteksinya jadi turun. Ya, kalau imunoproteksinya turun, maka efikasi vaksin juga akan berkurang. Gitu ya. Lanjut deh. Nah, ini adalah mekanismenya. Ya. Jadi kalau olahraga sedang, ya, tidak berat, ya, maka stresnya itu akan wajar-wajar saja. Nah, itu akan memicu pembentukan stres hormon, misalnya glukokortikoid dan katekolamin. Juga akan memicu pembentukan myokin, terutama interleukin 6, ya. Myokin itu tidak hanya interleukin 6, tapi bisa interleukin 5, bisa interleukin 33, ya. Nah, kalau ini meningkat secara wajar, maka justru akan memicu pergeseran polarisasi sel T helper itu ke arah sel T helper 2, ya, sehingga produksi sitokin proinflamasi itu menjadi berkurang. Meskipun demikian, penurunan pembentukan sitokin proinflamasi itu tidak akan mengganggu fungsi efektor dari imunosit kita, dan justru malah meningkatkan respon imun adaptif, ya. Sebaliknya kalau olahraganya berat, stresnya berat, terbentuk stres hormon yang berlebihan, myokin yang berlebihan, maka justru akan sebaliknya dari yang olahraga sedang tadi, gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini adalah bagaimana olahraga itu meningkatkan migrasi leukosit ke tempat injeksi. Ya, lanjut. Ini innate immunity, ya. Jadi olahraga itu meningkatkan leukositosis, ya. Baik itu monosit, baik itu limfosit, baik itu neutrofil, ya. Itu bisa meningkat jumlahnya di dalam darah. Apakah hanya itu? Tidak, ya. Maksudnya apakah hanya proses leukositosis saja yang terjadi? Ya, tidak, karena kalau tadi sudah disebutkan leukosit yang meningkat di dalam darah itu tidak hanya cuma meningkat tok terus selesai, tidak. Ya, lanjut. Nah, ketika limfosit itu ada di dalam darah, maka dia akan ikut aliran darah, ya. Nah, ikut aliran darah itu dia bisa saja nanti dia akan ikut aliran, bisa saja dia akan, dalam arti ya dia di tengah, ya. Jadi kalau kita bayangkan lumen pembuluh darah kita, itu kan ada yang bagian yang tepi yang berdekatan dengan endotel, dan ada yang bagian yang tengah, ya, yang di alirannya itu. Ya, kalau kita membayangkan sungai itu kan ada yang sungai di bagian tengah, ada sungai di bagian tepi, gitu ya. Nah, sel leukosit yang ada di tengah itu jelas ikut aliran darah, gitu ya. Tetapi yang di tepi, maka dia itu bisa kan menempel ke endotel. Menempelnya diperantarai oleh adanya selektin yang ada di endotel berikatan dengan integrin yang ada di sel limfosit. Nah, ikatannya tidak kuat tapi sehingga dia akan rolling, ya. Rolling itu gelundung. Jadi ketika ada leukosit nempel ke endotel, karena ada ikatan antara selektin dengan integrin misalnya, maka dia akan terbawa oleh arus aliran darah, tetapi nggak lepas, jadi cuma gelinding saja. Nah, setelah gelinding, ya, kalau di situ ada inflamasi, maka di sel endotel itu akan mengekspresikan interseluler adesin molekul 1 atau vascular cell adesin molekul 1. Nah, ini akan lebih banyak mengikat sel leukosit, sehingga sel leukositnya itu menjadi menempel ke endotel itu lebih kuat, istilahnya firm adhesion, gitu ya. Nah, setelah ada firm adhesion, ada migrasi leukosit ke jaringan dengan cara transendotelial. Nah, proses ini yang ternyata terjadi ketika ada olahraga. Lanjut deh. Nah, grafik itu menunjukkan bahwa olahraga itu meningkatkan rolling, ya, penempelan tadi ke
ketika kita olahraga, maka dalam waktu 24 jam, 12 sampai 24 jam itu akan terjadi peningkatan rolling dari leukosit. Tadi sudah ada leukositosis, ya, ada peningkatan rolling, kemudian di bawahnya itu ada peningkatan firm adhesion, dan ada peningkatan transmigrasi atau migrasi leukosit ke jaringan. Nah, itulah yang menyebabkan maka ketika kita olahraga ada vaksinasi, maka sel-sel imunosit kita itu akan menjadi lebih banyak dalam darah itu, dan sebagiannya nanti akan masuk ke jaringan yang tadi kita mengalami vaksinasi, ya, yang divaksin kita, misalnya di lengan gitu. Lanjut deh. Nah, ini adalah olahraga meningkatkan respon imun alami. Lanjut. Nah, pertama, olahraga itu akan meningkatkan pembentukan protein yang bisa mengenali patogen atau protein yang bisa mengenali antigen. Dalam hal ini namanya pathogen recognition receptor. Nah, itu bisa macam-macam ya. Misalnya meningkatkan ekspresi dari toll-like receptor. Nah, toll-like receptor ini bisa mengenali antigen yang ada di patogen, istilahnya PAM atau pathogen associated molecular pattern. Olahraga itu juga meningkatkan ekspresi 5 menit lagi nggih, Dok? Oke, meningkatkan ekspresi dari scavenger receptor. Ya, lanjut. Nah, olahraga itu akan meningkatkan ekspresi MHC2 dan produksi interleukin 12, ya, sehingga nanti memudahkan pembentukan atau aktivasi dari sel T helper. Lanjut. Sel makrofag itu juga olahraga meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag sebanyak 2,4 kali. Jadi kalau kita mau sel makrofag itu mau menyajikan antigen, maka dia harus diawali dengan fagositosis. Nah, dengan olahraga maka dia meningkatkan fagositosis. Jadi kalau kita divaksin, maka antigen vaksin itu akan difagositosis makrofag lebih banyak lagi. Lanjut. Nah, olahraga itu akan meningkatkan sel monosit yang tipe intermediate dan yang tipe non-klasik. Tetapi dia justru akan mengurangi monosit yang tipe 1 atau klasik monosit. Kenapa berkurang? Karena dia pindah ke jaringan. Tidak pindah ke jaringan, maka sel monosit itu akan berubah menjadi sel dendritik dan mengekspresikan CD80 sehingga lebih bisa mengaktifkan sel T helper. Lanjut. Olahraga meningkatkan migrasi ke limfonodi. Ya, lanjut deh. Nah, kita lihat yang di kontraktil kolektor itu ya. Jadi ketika sudah menangkap antigen, maka APC itu akan migrasi ke fasa limfatika. Kenapa? Karena di fasa limfatika itu menghasilkan CCL21 atau kimokin 21 ya. Sedangkan APC-nya menghasilkan CCR7 ketika dia teraktifkan, ya, sehingga dia akan bergerak ke arah fasa limfatika. Setelah dia sampai ke fasa limfatika, di fasa limfatika itu kan ada katutnya ya. Ketika melewati katut, ya, ketika lanjut deh. Nah, ketika kita olahraga, kontraksi otot itu akan membantu meningkatkan propulsi tadi, ya, sehingga APC-nya akan lebih mudah bergerak ke draining limfonodi. Lanjut. Nah, olahraga meningkatkan respon imun adaptif terus. Nah, olahraga itu meningkatkan sel T ya, dengan cara apa? Dengan cara memudahkan limfosit migrasi ke jaringan dalam hal ini limfonodus ya. Yang meningkat itu adalah sel T helper dan CD8. Nanti kalau sudah migrasi, dia ditunda kematiannya ya. Karena apa? Karena DNA-nya lebih resisten terhadap kerusakan. Dan olahraga memperbaiki rasio sel T efektor dan sel T regulator ya, sehingga kalau banyak sel T efektornya, maka respon imun kita jadi lebih aktif ya. Lanjut. Nah, olahraga ini tadi sudah, lanjut aja deh. Nah, olahraga juga meningkatkan sel B dan antibodi ya. Lanjut. Nah, olahraganya yang apa? Ya, mau yang endurance, lari, berenang, maupun dengan resistensi, misalnya dengan angkat beban, sama saja ya, efek terhadap respon imunnya ya, sama. Terus lanjut. Nah, olahraga dan KIPI, ternyata olahraga itu mengurangi KIPI sistemik maupun KIPI yang lokal ya, tadi dijelaskan oleh Dr. Tito tadi ya. Nah,
efek pengurangan KIPI itu lebih nyata pada wanita daripada laki-laki ya, walaupun laki-laki juga berkurang ya. Lanjut. Nah ini yang penting ya, olahraga teratur meningkatkan respon imun. Ini terakhir slide-nya ya. Respon imun terhadap vaksinasi ya, sehingga jangan terus vaksin baru olahraga ya, sebaiknya sudah olahraga dulu teratur. Nah nanti efek olahraga terhadap vaksinasi itu lebih baik ya, dalam hal memicu respon imunnya. Olahraga yang bagaimana? Ya kalau mau olahraga itu ya listen to your body, maksudnya tadi sudah jelaskan dokter Tito. Kalau kita meriang, sakit kepala, kemudian nyeri di lengan, ya bagaimana olahraga kalau kita seperti itu? Ya jangan gitu ya. Terus hindari olahraga berat tadi ya. Nah untuk yang vaksin mRNA ya hindari olahraga berat sampai 7 hari tadi ya. Tapi kalau ringan boleh, misalnya jalan-jalan biasa itu ya. Nah untuk yang viral vector vaksin misalnya yang dari AstraZeneca ya, atau misalnya CanSino misalnya, kalau kita punya gangguan pembekuan darah misalnya Budd-Chiari syndrome misalnya, maka jangan olahraga ya, nanti akan memperberat itu. Lanjut, saya kira cukup demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.